dikunci benar gitu. Jadi ini juga sudah steril dengan sinyal, kalaupun ada dari mana sinyal HP-nya dia sudah nggak bisa lagi. Bahkan dia tidak punya HP. Dan dia sendiri, dan ini lapas masih, blok itu masih kosong. Dia sendiri di situ dalam ukuran yang seharusnya bisa 3 orang. Bukan, di seluruh tempat itu 108 orang, isi satu orang tinggal. Dan di dalam lapas, di dalam blok itu dia ada ruang isolasi khusus, jadi dia tidak bergabung. Jadi tapi ya nanti saya sudah bilang ke Pak Kakanwil sama Pak Dirjen Pas, udahlah kalau ada ruangan yang seperti yang sama di sana juga terisolasi, ya kirim ke sana juga. Pemirsa, siang tadi Menkumham melakukan tinjauan ke rumah tahanan kelas 3 Gunung Sindur. Melalui tinjauan ini, Menkumham yang ditemani dengan Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso juga turut melihat kondisi pengamanan ruang isolasi bagi terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan. Ya, Menteri Hukum Pengamanan Gayus dilakukan sangat ketat di rutan Gunung Sindur. Gayus diisolasi dalam ruangan yang steril dari sinyal dan tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan narapidana lain. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menegaskan akan memindahkan terpidana kasus pajak Gayus Tambunan ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Pemindahan bekas pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan itu menyusul dia yang kedapatan makan di sebuah restoran di Jakarta Selatan selepas sidang gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Utara Mei lalu. Bicara pemindahan Gayus ke Nusa Kambangan. Saya sudah minta Kakanwil Jawa Barat ya untuk mengkajinya secara cepat. Ya, besok saya ke Gunung Sindur melihat apa. Sudah. Setelah fotonya yang sedang makan dengan 2 perempuan beredar di media massa pada pertengahan September lalu, Gayus diisolasi dengan dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Sebelumnya, Gayus juga tercatat bolak-balik keluar penjara dengan menyuap petugas lapas. Di tahun 2010 saja, Gayus tercatat keluar masuk penjara sebanyak 49 kali. Pada November 2010 lalu, fotografer Kompas Agus Susanto memotret Gayus yang sedang asyik menyaksikan pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali. Saat itu, Gayus berusaha mengelabui publik dengan mengenakan rambut palsu dan berkacamata. Pada waktu itu, Gayus seharusnya menghuni di rutan Makobrimob Kelapa II, Depok. Sebelum foto ini beredar, Gayus juga sempat pelesiran ke luar negeri pada bulan September 2010. Gayus bepergian ke Singapura dan Makau dengan menggunakan paspor palsu atas nama Sony Laksono. Gayus adalah terpidana 4 kasus, antara lain kasus pajak PT Surya Alam Tunggal, kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya, kasus pencucian uang dan penyuapan petugas penjara, dan kasus pemalsuan paspor. Secara total, Gayus harus mendekam di penjara selama 30 tahun. Bebasnya Gayus melenggang keluar masuk penjara menunjukkan lemahnya integritas dan mentalitas petugas lapas, serta belum maksimalnya hukuman pemiskinan koruptor. Tim Liputan Metro TV. Kita akan beralih ke informasi yang lain. Aktivis anti tambang Tosan mengaku siap memberikan kesaksian kepada polisi terkait penganiayaan dirinya dan pembunuhan Salim Kancil. Tosan juga mengaku sudah sehat dan ingin kembali beraktivitas. Kondisi Tosan sudah mulai membaik dan bisa menemui keluarga dan tetangga yang menjenguknya. Ia mengaku siap menyampaikan fakta dan kesaksian kepada polisi terkait penganiayaan terhadap dirinya dan pembunuhan terhadap Salim Kancil pada 26 September lalu. Tosan dan almarhum Salim Kancil adalah 2 warga yang menyuarakan aspirasinya menolak eksploitasi tambang pasir ilegal di pesisir selatan Laut Watu Pecak. Ya, jangan sampai sampean tanya ngambang, jawaban saya siap. Saya siap. Apa kira-kira kesaksian Bapak yang mau? Ya apa adanya. Yang penting sana tanya si A, saya pasti jawab si A. Itu intinya.
Pemirsa, setelah hampir 3 pekan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur, aktivis anti tambang Tosan akhirnya kembali ke rumah. Kepulangannya ini sekaligus menegaskan Tosan menolak berada di rumah perlindungan saksi dan korban. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, Tosan pulang ke kampungnya di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa malam. Sedianya korban penganiayaan penambang pasir ilegal di Pantai Watu Pacak ini akan ditempatkan di rumah aman safe house oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Namun Tosan memilih untuk pulang ke rumah dan bersama dengan keluarga. Iya Kak, tolong Pak ya, biar adik saya ini biar istirahat dulu. Saya sudah saya baru datang ini masih sampai jauh dari Jawa Timur Malang. Yang sebagai keluarga saya kan yang saya khawatirkan takut nanti kambuh, takut gimana kan. Terus kondisi kesehatannya gimana Pak? Alhamdulillah mulai membaik. Rekan Salim Kancil ini dibawa pulang ke Lumajang setelah dinyatakan pulih dari luka-luka akibat penganiayaan pada Sabtu 26 September lalu. Sebelumnya, Tosan sempat mendapatkan perawatan selama 17 hari di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Meski tidak berada di rumah perlindungan, namun Tosan akan tetap mendapatkan pendampingan dari LPSK, Kepolisian Resor Lumajang, dan Satpol PP Pemkab Lumajang. Juga akan melakukan penjagaan baik tertutup maupun terbuka setiap harinya. Dengan polisi PAM terbuka dan PAM tertutup dibantu oleh Satpol PP. Berapa personil ya disiagakan? Jangan, nanti kalau bilang berapa personil nanti tahu orang nanti. Rahasia, tapi yang jelas diamankan. Penjagaan ini diperlukan mengingat Tosan adalah saksi kunci dari penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terkait aksinya menolak tambang pasir ilegal di Desa Selok A. Penjagaan ini diperlukan mengingat Tosan adalah saksi kunci dari penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terkait aksinya menolak tambang pasir ilegal di Penjagaan ini diperlukan mengingat Tosan adalah saksi kunci dari penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terkait aksinya menolak tambang pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Hingga kini kasus tersebut masih bergulir dan menyeret kepala desa setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV. Kita beralih ke informasi yang lain. A, siswa kelas 5 SD Negeri 7 Situjuah Gadang, Kecamatan Situah Limo Nagari, Sumatera Barat, yang diduga memukul temannya hingga meninggal dunia, saat ini menjalani pemeriksaan di Mapores Payakumbuh. Dalam pemeriksaan, A didampingi penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Payakumbuh dan petugas perlindungan anak Kabupaten 50 Kota. Selain memeriksa A, polisi juga sudah meminta keterangan dari kepala sekolah, wali kelas, serta beberapa siswa yang berada di dalam kelas. Senin 12 Agustus, R, siswa sekolah dasar di Nagari Situjuah Gadang, tewas diduga setelah dipukul A, teman sekelasnya, gara-gara dituduh mencuri alat tulis. A memukul bagian belakang kepala R hingga R muntah-muntah. Pihak sekolah sempat memberikan pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawa R tidak tertolong. Sebelum dinas pemilik kooperatif dari pihak pengacara tersangka juga kita hubungannya baik dan kita berharap dan meminta untuk semaksimal mungkin bisa membantu. Cuman kita proses penyidikan itu harus tetap mengoptimalkan, kita lidik dan mengumpulkan semaksimal mungkin bukti yang bisa mendukung untuk menjadikan si pelaku ini sebagai tersangka. Metro hari ini akan berlanjut setelah jeda berikut ini dengan informasi Kementerian